Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa lagi anak-anak di pertemuan hari ini di jam terakhir. Sebelum itu saya mau nanya dulu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya alhamdulillah, kalau masih sehat semua, masih semangat semua ya. Apa? Loyo Pak. Waduh, ada yang loyo. Pak. Ya, ngantuk. Oh iya baik. Karena masih ada yang ngantuk, ada yang loyo, sudah jam terakhir. Jadi kita duduk yang tegak dulu, anak-anak. Yang tegak dulu. Silakan gerakkan leher kalian ke sebelah kiri 4 kali, ke kanan 4 kali. Bersama-sama ya, dihitung ya. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah ya, biar lehernya ada pegel ya, karena sudah dari tadi belajarnya. Ya baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia ini? Ada yang bersedia? Saya Bapak. Ya, silakan. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Pan. Baik, selanjutnya anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang beriman kepada Rasulullah. Jadi kita setelah belajar nanti diharapkan jadi kalian akan mengerti apa itu iman kepada Rasulullah. Kemudian yang berikutnya atau yang kedua, kalian juga mampu memaparkan sifat-sifat Rasulullah. Jadi nanti kalian akan buat proyek, ada tugasnya nanti, dan nanti akan melibatkan menggunakan aplikasi Canva. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, berarti kalian harus mempersiapkan Chromebook-nya masing-masing. Sudah diambil semua ya Chromebook-nya ya? Sudah. Berarti sudah siap ini. Ya. Tapi sebelum kita mulai anak-anak, di sini Bapak ada video pembelajaran. Ini kisahnya Nabi Nuh. Ada yang sudah tahu ya sebelumnya ya? Belum, Pak. Nabi Nuh. Ada yang sudah tahu, ada yang sudah belum. Ya, yang belum kita nonton, yang sudah tahu kita nonton juga sambil menonton. Ya. Nabi Nuh itu yang naik kapal itu Pak. Kisah teladan Nabi. Ya, ini videonya. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka? Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan 5 imam soleh tersebut. Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar? Kamu akan ditimpa azab yang besar. Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang. Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar,
Buktikan azab itu kepada kami. Ada tarik tunai saya kita apa masuk jerah tarik tunai bulan Desember. Apa masuk lu? Menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Dan apa manfaatnya? Kami membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir besar. Baik, sudah ya nonton videonya ya. Sudah. Bapak. Barusan itu video tentang Kisah teladan Nabi. singkatnya tentang ceritanya Nabi Nuh alaihi. Wah, yuk Sebentar deh, dukung Kabi dengan menekan. ada kendala ini. Masih hidup, Pak. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, menurut kalian, jika tidak ada Rasul yang diutus oleh Allah, apa kira-kira yang terjadi anak-anak? Kita hidup zaman jahiliyah, Bapak. Oh, zaman jahiliyah ya. Semua Apa orang itu dalam zaman jahiliyah? kehidupan. Mas Adi? Masa kebodohan, Bapak. Tidak ada emansipasi wanita, Bapak. Tidak ada Tidak ada emansipasi emansipasi wanita. wanita katanya ya. Dan juga kita tidak memiliki teladan nantinya ya. Akan kacau kalau tidak ada nabi yang atau rasul yang diutus untuk kita. Baik anak-anak, sebelum masuk saya absen dulu. Mas Arif ada, Hadir, Bapak. Mbak Riza ada, Hadir, Bapak. Mbak Ila, Hadir, Bapak. Mas Hadi. Hadir. Iya, sepertinya hadir semua ya. Hadir semua ya. Hadir Bapak. Ya, hadir semua Bapak. Alhamdulillah. Jadi materinya kita akan membahas tentang beriman kepada Nabi dan Rasul, kemudian nanti tugasnya di akhir ya. Sebelum kita masuk ke tugas, jadi ada perbedaan anak-anak antara Nabi dan juga Rasul. Nah, kalau Nabi itu orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Jadi tidak wajib anak-anak untuk disampaikan ke orang lain. Nah, kalau Rasul itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan juga untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi seperti itu ya. Ya, Bisa Pak. dipahami? Kalau Rasul yang kita ini umatnya siapa kita ini anak? Umatnya Nabi Nabi Muhammad. Muhammad. Nabi Muhammad. Wah, kita semua. Baik, selanjutnya iman kepada Rasul artinya kita itu meyakini bahwa Allah itu mengutus seorang Rasul kepada kita untuk memberikan petunjuk dan menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi sebenarnya jumlah Rasul itu banyak anak-anak. Jadi yang wajib diketahui itu nanti ada 25. Kalau jumlah Nabi lebih banyak lagi sebenarnya ada ratusan ribu kalau jumlah. Tapi yang kita ketahui itu hanya 25 Rasul saja yang wajib kita ketahui. Nah, selanjutnya itu juga ada fungsi Rasul. Nah, jadi fungsi Rasul itu yang pertama menyampaikan wahyu, kemudian menjadi teladan hidup, pembimbing umat, manusia lainnya seperti kita, kemudian menyampaikan kabar gembira. Kalau yang beriman, yang sering berbuat baik, itu biasanya nanti akan masuk surga. Biasanya dijanjikan surga tuh. Kemudian yang kelima juga menyampaikan peringatan. Jadi siapa yang nakal, yang sering mencuri, dan kalau turun dari sholat Jumat ngambil sendal, nah itu biasanya tuh nanti akan masuk ke dalam neraka. Hadir itu biasanya, Bapak. Nah, ya itu kemarin pas sholat Jumat sendal saya hilang soalnya anak-anak. Repot ini ya. Ya, jadi itu fungsi Rasul ya. Jadi fungsi Rasul itu ada 5. Kemudian yang berikutnya, karena kemarin kalian sudah saya minta untuk menyiapkan Chromebook, silahkan kalian persiapan dengan teman-temannya berkumpul dulu.
Jadi berkumpul dulu dengan kelompok yang sudah saya tentukan kemarin. Dan sebelum itu kita sama-sama membaca jumlah 25 Rasul, kita bacakan bersama yang wajib kita imani. Ayo kita sama-sama membaca. Yang pertama, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ayub, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Nabi Muhammad. dan Nabi Muhammad yang terakhir. Ini adalah nabi-nabi atau rasul yang wajib kita imani, anak-anak. Walaupun kita ini umatnya Nabi Muhammad, jadi kita tetap wajib mengimani rasul yang lain. Jadi kita tetap wajib mempercayai adanya rasul yang lain, walaupun kita umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing kan ya? Sudah, Bapak. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, jadi sudah dibagi kelompok ya. Jadi untuk kelompok pertama itu ada Mas Arif, Mbak Ila, Barum, kemudian ada Mas Hadi. Tugasnya adalah membuat mind map atau peta konsep tentang sifat wajib bagi Rasul. Ya, nanti kalian cari sendiri, kalian eksplorasi sendiri, bisa lihat di Google dan semacamnya. Kalian nanti buatkan peta konsepnya. Seperti apa Pak contohnya? Nanti ada di belakang, anak-anak. Ini untuk kelompok yang pertama. Jadi ya. Siap Mas Arif, Ila sama Baru? Aman Bapak, aman. Aman ya. Kemudian yang kelompok kedua, ya. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ada ya. Untuk kelompok kedua, seperti yang sudah dibagi minggu lalu ada Mas Fadil, Mas Basi, Mbak Riza, dan Mbak Sofi. Ini juga membuat mind map, tapi yang sifat mustahil bagi Rasul. Kalau yang tadi sifat wajib, yang ini sifat mustahil bagi Rasul. Kemudian kelompok yang terakhir, tugasnya sama, mirip juga, tapi yang ini sifat jaiz bagi Rasul. Karena sifat jaiz ini mungkin sedikit, jadi hanya satu saja, jadi disertakan contohnya juga ya. Anggotanya Mas Saifullah, Mbak Umi, dan juga Mbak Oi. Ada pertanyaan? Ada Pak. Ada ya? Ya. Pak, seperti apa contoh main peta konsepnya? Seperti ini anak-anak. Jadi kalian bisa desain di Canva, kalian bentuk seperti ini atau bentuk yang lain. Yang menurut kalian yang paling bagus gimana? Nah, nanti kalau sudah, kalian nanti kirim ke email Bapak. Ini emailnya. Dan sekaligus dipresentasikan. Kira-kira 15 menit atau 20 menit nih waktunya, anak-anak? 20 menit, Pak. 20 menit ya? Ya. Ya, silakan kalau begitu langsung dikerjakan. Terus. Nah. Nanti dikirim ya ke sini ya. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya baik, kalau sudah kita dikirim mana? Kelompok 1 sudah dikirim, Pak. Oh iya, kelompok 1 sudah dikirim ya. Baik, kalau begitu kita langsung, karena waktunya terbatas, kita langsung presentasi saja. Kelompok 1 sifat wajib bagi Rasul. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih banyak Bapak. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 beserta teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kami ya, terkait tentang sifat wajib bagi Rasul. Jadi sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama adalah sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 patonah.
Siddiq adalah jujur, Bapak. Kemudian amanah adalah percaya atau dapat dipercaya, sedangkan tabligh menyampaikan, fatonah cerdas. Seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih Mas Ari, perwakilan dari kelompok 1. Beri tepuk tangan yang lainnya. Ya. Jadi begitu ya, itu adalah presentasi dari kelompok 1, dilanjutkan kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, kalau sudah selesai kita presentasinya 3 kelompok. Nah, kalau sudah selesai, saya ingin bertanya dulu anak-anak. Untuk hari ini senang apa tidak pembelajarannya? Senang, Bapak. Senang ya. Senang ya. Bahagia. Kita belajar apa hari ini? Belajar Rasul. Nama-nama Rasul. Iman kepada Rasul. Iya. Dan juga Sifat Rasul. Sifat yang Rasul. wajib, muhal, dan jaiz. Iya. Jadi setelah kita belajar semua itu anak-anak, kita beriman kepada Rasul Allah, belajar sifat Allah, belajar sifat Rasul Allah. Nah, tugas kita sekarang adalah meneladani sifat-sifat Rasul itu ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita berarti harus jujur, harus berbuat baik, dan semacamnya. Jangan mencuri sendal lagi ya. Ya, Itu Pak. siapa tadi yang mencuri sendal itu? Ya, nanti masuk neraka. Ya. Baik anak-anak, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang rasul-rasul yang termasuk dalam ulul azmi. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Jadi mari kita membaca doa bersama-sama. Baca doa, silakan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.